Menurut Thomas Stanford Raffles dalam bukunya The History of Java, penamaan kota Gresik berasal dari kata Giri Tasik yang memiliki makna gunung di tepi pantai. Di masa kolonial, Gresik disebut dengan Grise dan menjadi tempat berdirinya pabrik semen pertama dan terbesar di Indonesia, yaitu Semen Gresik. Kota Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 dan semakin menonjol setelah berkembangnya Islam di Pulau Jawa yang dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad SAW, ayah dari Sunan Ampel. Dari 9 anggota Wali Songo, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah wali pertama yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, khususnya di daerah Gresik, sehingga lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik. Ya, jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan wali tertua dari Wali Songo. Dan beliau menyebarkan agama Islam hingga wafatnya di Gresik. Dan daya tarik di makamnya itu sendiri memiliki batu nisan yang bertuliskan kaligrafi dari batu Gujarat. Mbah Maulana Malik Ibrahim ini juga seorang ulama besar dan pedagang yang sangat luar biasa. Beliau yang sangat memberikan donasinya untuk sosial di lingkungan sekitar tidak terhitung. Bahkan memang dakwah beliau itu bahasanya sugih gawe mlebu swarga. Ya, seperti itu. Asal-usul dari Sunan Gresik sampai sekarang masih menjadi perdebatan menarik. Ada pendapat yang menyebutkannya berasal dari Iran, ada pula yang berkeyakinan dari kawasan Asia Tengah, bahkan Maroko, Afrika Utara. Hal ini berdasarkan pada garis keturunan dari ayahnya, seorang ulama besar dari Maghribi, yaitu Barakat Zainul Alam. Sunan Gresik lalu memiliki beragam nama, di antaranya dikenal Makdum Ibrahim As-Samarkandi dan Maulana Maghribi. Sunan Gresik mengawali dakwahnya dengan mendekati masyarakat lewat pergaulan dan perdagangan. Ia tak memaksakan keyakinannya secara langsung, tapi dengan menunjukkan keindahan Islam lewat keramahan dan jalan kebaikan. Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau terkenal sebagai tabib yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Nah, itu pun juga dijadikan media dakwah untuk mengenal siapa sifat karakter Malik Ibrahim, kedua mengenalkan Tuhan. Setiap dia mau mengobatin, dia keraskan suara Bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan, mereka tahu. Nah, kemudian mulai dia menjelaskan. Sebagai seorang ulama yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gresik tentunya memiliki berbagai karomah. Salah satunya ia tunjukkan ketika melihat masyarakat Majapahit menggelar ritual meminta hujan saat kemarau panjang. Ritual tersebut gagal. Dengan tenang, Sunan Gresik memberikan nasihat, namun mendapatkan tentangan keras. Sunan Gresik lalu menengadahkan tangannya, berdoa kepada Tuhan untuk meminta turunnya hujan. Ajaib, seketika langit menjadi mendung dan hujan turun dengan derasnya. Apakah ini masuk akal? Masuk akal kalau bagi orang-orang yang beriman. Karena akal bagi orang yang beriman itu harus dipadu dengan namanya hati. Dikendalikan oleh hati juga. Dan hati ini kalau sudah diisi oleh ayat-ayat Al-Quran, di Al-Quran itu ada sebuah ayat, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Seandainya penduduk desa ini mau diajak iman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan barokah langit dan barokah bumi. Apa barokah langit? Salah satunya kan hujan. Sejak saat itu, sosok Sunan Gresik dianggap sebagai tokoh sakti yang pilih tanding. Banyak warga Majapahit yang kemudian berbondong-bondong datang kepadanya untuk belajar Islam. Para pembesar kerajaan Majapahit termasuk Prabu Brawijaya kelima menjadi penasaran dan ingin berjumpa dengan Sunan Gresik yang dianggap sebagai manusia setengah dewa. Sunan Gresik yang pemberani dan mudah bergaul kemudian menerima undangan Raja Majapahit. Sebagai tanda penghormatan, Raja lalu memberikan sebidang tanah di pinggiran wilayah Gresik di Desa Gapura sebagai bentuk dukungan pada misi dakwah Sunan Gresik. Pernah disebutkan bahwa Gresik ini dianggap sebagai sebuah tempat yang kotor, yang kumuh.
Dan kedatangan Malik Ibrahim sebagai Sahbandar yang ditunjuk oleh Majapahit, beliau kemudian membantu untuk menata warga Gresik untuk bertani dan berdagang. Pengaruh itulah yang kemudian membuat warga Gresik semakin paham tentang bagaimana menata perekonomian maupun tentang kebudayaan mereka hidup sehari-hari. Mengapa Syekh Maulana Malik Ibrahim dimakamkan di sini? Ya, itu dari tanah perdikan. Dan petah tanah perdikan adalah tanah pemberian raja. Saat itu rajanya Hyang Wisesa Wikramawardhana. Nah kebetulan persis di daerah sini, di Gapuro, desa Gapuro ini adalah, desa Gapuro itu artinya Al-Makfuro sebenarnya. Tempat pengampunan, dijadikan penguburan. Sunan Gresik memang pribadi yang ramah. Ia mudah mengakrabkan diri dengan siapa saja. Mulai dari para pejabat negara sampai kalangan rakyat jelata. Dakwah Islam ia lakukan secara halus dengan tutur kata dan budi bahasa yang lembut, menyenangkan siapa saja yang mendengarkannya. Tak aneh jika Sunan Gresik mendapat julukan kakek bantal, sebab siapa saja yang berinteraksi dengan beliau akan merasakan kenyamanan bagaikan tidur di atas bantal. Sejarah mencatat, Sunan Gresik adalah orang pertama yang membangun pondasi dakwah Islam di Nusantara yang dilanjutkan oleh anak cucunya, mulai dari Sunan Ampel hingga Sunan Bonang. Tulisan-tulisan ini tulisan ayat-ayat Quran, surat Al-Baqarah, di sini ada surat Al-Baqarah, ini ayat kursi ya, kemudian ada surat At-Taubah, ada surat Ar-Rahman, ada surat Al-Imran. Dan tulisan bunyi inskripsinya banyak yang menerjemahkan, dijelaskan makna inskripsi. Lebih kurang seperti ini, bahwa beliau ini di inskripsi dijelaskan, beliau ini adalah tongkat para sultan. Artinya banyak, beliau menjadi penasehat para sultan yang ada di Nusantara, bahkan di Asia. Selama berdakwah, Sunan Gresik membangun pesantren dan masjid yang berada di lereng Manyar, Gresik. Ia wafat pada tahun 1419 setelah selesai membangun dan menata pondok pesantren sebagai tempat belajar agama Islam. Makamnya yang berada di Kampung Gapura tak jauh dari alun-alun kota Gresik selalu saja ramai dikunjungi para peziarah. Menjadi salah satu destinasi wisata ziarah Wali Songo yang ada di kota Gresik. Selain keunikan batu nisannya yang berasal dari Gujarat, makam dari Sunan Gresik sama sekali tidak tertutup dinding. Menurut pengelola makam, dulu pernah akan dibuat dinding pemisah, namun selalu saja mengalami kegagalan. Nah inti itu Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak mau ditutup rapat kayak seperti di Sunan Giri. Kalau ditutup rapat, pernah ditutup, pecah Pak. Ini sebuah fenomena. Dan itu iya. Kejadian benar? Kejadian benar. Dan itu sebelum saya sebagai pengurusnya. Makanya oleh sebab itu nggak ada yang berani. Kata pengurus lama, untung-untungan bisa ditutup atasnya. Dulu terbuka. Jadi mungkin kalau nggak salah 2 kali lah itu pernah dicoba ya. Jadi mungkin awal dulu pernah dicoba, mungkin nggak ini. Kemudian dicoba lagi. Atasnya saja kok mau, terus ditambahin lagi. Ini pecah lagi, ya terpaksa kita buka seperti ini. Tak jauh dari areal makam Sunan Gresik, terdapat pula makam keluarga, kerabat, dan para santrinya. Selain itu, ada pula sumber air yang dianggap memiliki khasiat tertentu. Banyak peziarah yang datang sengaja meminum atau membawa airnya pulang. Berharap karomah dan keberkahan dari sosok Sunan Gresik, Wali Songo pertama perintis dakwah Islam Nusantara.